Bismillahirrahmanirrahim. Cerita novel, Suamiku yang Jahat Selalu Merayuku. Bab 13. Dia bisa berbahasa negara A. Chelsea menegang, dia pun tidak menyangka tiba-tiba Felix memeluk dirinya. Ketika dia sadar, dia langsung melepaskan dirinya dari Felix. Melihat dari sudut pandang Freddy, Chelsea terlihat agak centil. Dia tidak tahan untuk mengernyitkan keningnya. Lisa tampaknya secara tidak sengaja mengatakan, "Aku tidak menduga, ternyata dia punya pacar." Freddy mengalami perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan. Dia menginjak pedal gas di bawah dan melaju dengan cepat. "Apakah kamu marah?" kata Lisa. Freddy menyunggingkan bibirnya, "Kenapa aku marah? Dia hamil, pasti dia memiliki seorang pria." Perasaan saat mengetahui bahwa dia memiliki seorang pria berbeda dari perasaan saat melihatnya dengan matanya sendiri. Dia hanya merasa tidak nyaman. Setelah mobilnya berhenti di rumah Lisa, Lisa tidak langsung turun, tetapi dia melihat Freddy. "Apakah kamu tidak ingin mampir?" Seolah takut akan ditolak, Lisa dengan cepat menambahkan, "Freddy, aku sudah menyiapkan makanan favoritmu." "Lisa." Freddy menyelanya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, pikirannya sedikit kacau. Dia mengulurkan tangannya untuk mengelus rambut Lisa. "Aku tidak akan mampir hari ini. Beristirahatlah lebih awal." Tapi, akhirnya Lisa tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya keluar dari mobil dengan patuh, mengemudilah pelan-pelan. Freddy hanya memberikan jawaban, dan pergi. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, tapi saat dia tiba di rumah, Chelsea belum kembali. Dia membuka kancing kemejanya. Sejak kapan dia pergi? Tadi siang, Bibi Tani mengambil jas di tangannya. "Apakah kamu ingin makan malam sekarang?" "Tunggu sebentar." Sekarang dia tidak nafsu makan. Dia sudah melepas dua kancing kemejanya. Jelas-jelas tidak ketat, tapi dia merasa pengap. Perasaan aneh ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mendorong pintu ruang kerjanya. Catatan yang Chelsea tinggalkan masih berada di meja. Dia mengambilnya dan tertawa dingin. "Di sini dia menggunakan tipu muslihat untukku, dan di sana dia bermain-main dengan pria lain. Chelsea, kamu memang hebat." Dia meremas catatan itu di tangannya. Chelsea pulang dengan taksi. Sebenarnya Felix ingin mengantarnya, tapi dia tidak ingin membiarkan Felix tahu hubungannya dengan Freddy, jadi dia menolak. Hanya ada Bibi Tani di rumah. Chelsea berpikir bahwa Freddy belum pulang, jadi suasana hatinya jauh lebih tenang. Melihat Chelsea dalam suasana hati yang baik, Bibi Tani bertanya, "Apakah ada sesuatu yang menyenangkan?" "Sebenarnya tidak ada." Chelsea tersenyum. "Hanya saja aku merasa saat dia tidak ada di sini, aku lebih bebas." "Bibi Tani, maksudmu, aku mengganggumu?" Sosoknya yang ramping, bersandar di pintu ruang kerja dengan malas, santai, dan kata-katanya terdengar menyindir. Suara ini, Chelsea berbalik dengan canggung dan melihat pria itu bersandar di pintu yang tampak muram. Dia, bagaimana bisa dia sudah ada di rumah? Saat pulang dia tidak melihatnya. Chelsea secara naluriah berpikir dia tidak ada, jadi, dia langsung bicara dan tidak terlalu mempertimbangkan kata-katanya. Chelsea ingin menjelaskan, tapi Freddy langsung melangkah ke dapur dan meminta Bibi Tani untuk menyiapkan makan malam. Chelsea duduk di meja dan mencoba untuk mencari cara menjelaskan, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang baik. Dari awal sampai akhir Freddy sama sekali tidak memandangnya. Tapi setelah selesai makan dia berkata, "Ikut aku." Chelsea meletakkan sumpitnya dan mengikutinya ke ruang kerja. Freddy duduk di depan meja, meletakkan terjemahan dokumennya di atas meja, meliriknya sekilas, "Apakah kamu bisa berbahasa negara A?" Chelsea mengangguk dengan jujur. Ini membuat Freddy merasa aneh. "Kenapa kamu mempelajari bahasa ini? Itu tidak terlalu banyak digunakan di dunia." Ketika Freddy menyebutkan tempat di mana dia tinggal selama 8 tahun, dia teringat begitu banyak rasa sakit di hatinya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel,
Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 14. Tidak memahaminya. Apa itu? Chelsea bingung. Freddy berdiri dari kursinya dan wajahnya tertimpa cahaya terang. Langkahnya mantap tapi lambat. Dia akhirnya berdiri di depan Chelsea. Dia menunduk dan berkata, "Kamu dan aku masih suami istri. Jangan bermesraan dengan pria lain. Tidak peduli apa alasan mereka untuk menikah, tetapi jangan pernah berselingkuh selama mereka masih terikat dengan pernikahan. Ini adalah garis besarnya, lebih tepatnya kehormatan seorang pria." Chelsea hanya diam untuk waktu yang lama, dengan siapa dia bermesraan. Dia langsung menjawab, "Kalau begitu, bukankah kamu juga tidur dengan wanita untuk malam itu? Apakah aku juga harus bertanya padamu sebagai seorang istri?" Freddy semakin mengernyit alisnya, "Aku tidak tidur dengannya." Chelsea tertegun sejenak. Dia jelas-jelas tahu bahwa Lisa tidur di sini malam itu. Tidak tidur bersamanya, siapa yang akan percaya? Tunggu sebentar, mereka tidur bersama atau tidak, ada apa hubungan dengannya? Wajah Freddy langsung berubah. Apa yang dia lakukan? Chelsea tidak ingin bertengkar dengannya, jadi nadanya melembut, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang kamu minta, maka aku akan." Dia mengguncang dokumen di tangannya, menunjukkan maksudnya dengan jelas. Freddy mengatakan, sebagai jawaban, terdengar ada kemarahan dalam nada suaranya. Dia tidak marah pada Chelsea, tapi marah pada dirinya sendiri. Mengapa dia menjelaskannya pada Chelsea? Gila, perilaku aneh semacam ini, membuatnya tidak nyaman. Bahkan jijik, karena Chelsea berhasil melamar pekerjaan di restoran, dia ingin menerjemahkan dokumen ini sesegera mungkin. Sampai jam 12 malam, dia baru mengerjakannya setengah tapi dia sudah sangat mengantuk. Untuk menyegarkan diri, dia membawa dokumen-dokumen itu ke ruang tamu. Saat ini, seluruh villa sangat sepi. Freddy dan Bibi Tani pasti sedang tidur. Dia meletakkan kertas-kertas itu di atas meja teh, lalu menuangkan segelas air hangat di dapur. Setelah itu dia meletakkan gelas itu, kembali ke ruang tamu, duduk di atas karpet, dan melanjutkan menerjemahkan dokumen di atas meja teh. Freddy merasa haus, jadi dia turun saat tengah malam untuk menuangkan air. Ketika dia melihat Chelsea masih menerjemahkan dokumen, dia sedikit mengernyitkan keningnya. Meski tidak membuat suara, Chelsea menyadari keberadaannya, tapi dia juga tidak mengambil inisiatif untuk menyapa. Freddy sudah terbiasa tidak ada orang luar di rumahnya. Saat melihat gelas di atas meja, dia langsung mengambilnya dan meminumnya. Itu, Chelsea ingin mengingatkannya bahwa itu adalah gelas yang telah dia gunakan. Namun, Freddy sudah terlanjur menggunakannya. Chelsea tidak tahu bagaimana mengatakan sisa kata-katanya. Freddy menatapnya dan tampaknya mengerti apa yang ingin dia katakan. Matanya tertuju pada wajahnya selama beberapa detik. Kemudian dia langsung menundukkan kepalanya. Di bawah cahaya, dia dapat menemukan bahwa ada 2 bekas bibir di pinggir gelas. Kedua bekas itu setengah tumpang tindih. Jelas, gelas itu baru digunakan oleh seseorang. Lalu dia memikirkan kembali reaksi Chelsea barusan, dapat dipastikan bahwa orang yang baru menggunakan gelas ini adalah dia. Chelsea menunduk, pura-pura tidak melihat apa-apa dan tidak ada yang terjadi. Hanya saja wajahnya entah kenapa terasa panas. Mereka sangat asing, berbagi gelas adalah perilaku yang terlalu intim. Meskipun itu tidak disengaja, tapi Chelsea tetap merasa malu. Freddy menggerakkan bibirnya dan ujung lidahnya menyentuh bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lalu dia langsung meminum sisa air yang di dalam gelas itu. Dia meletakkan kembali gelas yang kosong itu, berjalan ke arah Chelsea sambil melihat jam. Sudah jam 1, belum tidur. Chelsea tidak berani mengangkat kepalanya, belum ngantuk. Freddy menatapnya dengan diam selama 2 detik dan berbalik untuk naik ke atas. Ketika dia menaiki tangga, dia tiba-tiba berpikir, "Bah,